Pedang-pedang raksasa berwarna biru es menjulang tinggi, membentuk menara megah. Di bawah kekuatan ganda waktu dan ruang, serta tajamnya pedang keabadian penghakiman, lahirlah niat membunuh yang paling kuat, langsung mengarah ke Guang Xiao. Pedang-pedang itu melayang diam di udara, berputar perlahan, membentuk menara besar menyerupai arena gladiator Romawi kuno yang menjulang hingga menembus langit. Tak seorang pun tahu berapa banyak pedang seperti itu yang ada. Setiap pedang biru es memancarkan hawa dingin yang menusuk dan kehendak yang mampu membekukan segalanya. Inilah domain terkuat yang dapat diciptakan Zhang Yi saat ini, hasil penggabungan kekuatan ruang miliknya dengan hukum kekekalan unsur es milik Ling, domain pedang tanpa batas. Di dalam domain ini, Zhang Yi adalah penguasa mutlak. Hanya dengan satu gerakan pikirannya, ribuan pedang biru es seolah memperoleh kehidupan, berubah menjadi kilatan petir biru, melesat dari segala arah, dari sudut-sudut yang tak terbayangkan, menuju inti kegelapan yang terus berputar dan menyebarkan polusi mental, sumber kekuatan sejati Guang Xiao. Pedang-pedang itu menembus kegelapan, bukan sekadar menebas secara fisik, melainkan membawa sifat mengerikan yang mampu membekukan waktu dan ruang. Setiap pedang yang menghantam sasaran meninggalkan bekas beku berwarna biru es yang tak dapat disembuhkan dan area yang membeku terus meluas. Yang lebih mengerikan, di wilayah yang terkena serangan, laju waktu melambat drastis, nyaris berhenti. Dang! Dalam waktu 1 detik, miliaran pedang telah menutup Guang Xiao sepenuhnya. Guang Xiao terkejut ketakutan, menyadari bahwa polusi mental yang ia sebarkan dibekukan dan dibatasi secara besar-besaran oleh pedang-pedang es itu. Tubuh utamanya, gerakan, bahkan aktivitas berpikirnya, semuanya mulai melambat. Tidak, kekuatan apa ini? Ini kekuatan ruang. Tidak, kenapa waktu juga melambat? Kau bahkan memiliki kemampuan waktu. Teriakan mentalnya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Yang Xin tidak melewatkan kesempatan ini. Di belakangnya, boneka raksasa Fallen Celestial dikendalikan oleh benang-benang hitam dari hukum kegelapan, menarik busur raksasa Judgment Bow berulang kali, menembakkan panah virus memetik mim dari kegelapan menuju Guang Xiao. Jika Guang Xiao memilih memecah diri untuk menghindari serangan energi panjang Zhang Yi, maka ia harus berhadapan langsung dengan serangan hukum dari Yang Xin. Dua bentuk penderitaan, ia harus memilih salah satu. Panah mimetik yang ditembakkan oleh Fallen Celestial semakin presisi dan cepat. Setiap panah ibarat jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, membuat keadaan Guang Xiao semakin parah. Zhang Yi berdiri di tengah domain pedang, memegang pedang keabadian penghakiman, menatap dingin ke arah Guang Xiao yang sedang dilucuti keberadaannya, dan dibekukan dalam ruang dan waktu oleh hujan pedang tanpa henti itu. Ia tampak seperti dewa penghukum, berniat menghapus makhluk tercemar ini dari tataran waktu dan ruang sepenuhnya. Aku sudah bilang, hari ini kau tak akan bisa pergi. Guang Xiao tak sempat berpikir banyak. Ia mengangkat pedang raksasanya dan meraung marah. Bayangan pembakar. Sungai aturan ruang berwarna hitam membubung ke langit, menyapu ke segala arah, berusaha menahan serangan Zhang Yi sepenuhnya. Namun, jika ia melakukannya, ia takkan mampu menangkis panah Yang Xin. Panah mimetik yang menembus segala bentuk energi menembus sungai hitam itu dan langsung menghantam tubuh asli Guang Xiao. Tubuhnya bergetar hebat dan dalam sekejap ia kehilangan sebagian kendali atas dirinya. Pemutusan sebab akibat. Rasa sakit seperti jiwa yang dibelah dua menyerang dirinya. Ia memilih untuk kembali memotong dirinya, namun efek sampingnya membuat kekuatannya semakin lemah. Dengan mata penuh ketakutan, ia menatap sepasang manusia di tengah domain pedang tak berujung itu. Satu menguasai waktu dan ruang sekaligus, memiliki kekuatan menyerang dan bertahan sempurna. Satu lagi pengendali hukum yang mampu menembus segala batas materi. Bersama, kekuatan mereka meningkat berkali lipat. Sebuah pedang lain yang mengandung kekuatan beku ekstrim dan hukum waktu muncul tanpa suara dari sudut domain, menembus batas ruang, dan dengan tepat memotong salah satu lengan Guang Xiao yang baru saja hendak terbentuk kembali. Lengan itu belum sempat jatuh ke tanah,
Namun di bawah dingin abadi dan arus waktu yang nyaris berhenti, ia hancur menjadi butiran kristal hitam halus, lalu lenyap. Tak tahu sudah keberapa kali bagian tubuhnya terpisah. Dalam neraka pedang yang dikuasai Zhang Yi ini, keberadaan Guang Xiao dilucuti sedikit demi sedikit, dibekukan, dan dihapus. Panah-panah mimetik yang Xingxin seperti virus paling berbahaya, terus menyerang ke dalam inti kesadaran Guang Xiao yang sudah kacau, mengubah logika keberadaannya dari dalam, hingga ia kesulitan untuk memusatkan pikiran melawan serangan pedang tanpa akhir itu. Percuma, perlawananmu hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Suara Zhang Yi menggema di seluruh domain, sedingin es tanpa emosi. Ia berdiri tegak di pusat domain, memegang pedang keabadian penghakiman seperti patung es. Hanya cahaya data di matanya yang berkilau, menandakan bahwa ia tengah mengendalikan setiap pedang dengan presisi mutlak. Bentuk Guang Xiao sudah tak stabil lagi, berkedip antara sosok manusia hancur dan cairan hitam berputar. Teriakan mentalnya terputus-putus, dipenuhi keputusasaan dan amarah. Aku tidak rela. Kalau saja bukan karena pencemaran Samel, pikiranku tak rusak. Kekuatanku tak berkurang. Kalian, dua manusia generasi ke-6 dari planet bumi. Mana mungkin? Belum selesai ia berbicara, sebuah pedang biru es sebesar pintu menebas dari atas, membelah kepalanya yang baru saja terbentuk. Hampir bersamaan, sebuah panah mimetik dari Yang Xingxin menembus inti kegelapan itu dengan presisi sempurna. Ah! Jeritan yang begitu menyayat, seolah jiwa benar-benar dirobek, menggema di seluruh domain pedang. Inti energi kegelapan yang mewakili keberadaan. Guang Xiao menyusut dan mengembang dengan hebat. Lalu seperti balon yang tertusuk, mendadak mengerut menjadi titik hitam pekat. Dan kemudian, meledak dan lenyap. Ribuan pedang biru es yang melayang di udara berhenti seketika, lalu perlahan memudar ke dalam kehampaan. Domain pedang tanpa batas pun menghilang. Pemandangan hutan gelap yang hancur kembali terlihat, namun tekanan polusi mental yang mencekik di udara kini jauh berkurang. Pada saat inti Guang Xiao lenyap sepenuhnya, sebutir kecil energi hitam murni, tanpa sedikit pun jejak kegilaan, melayang di udara seperti kunang-kunang. Itulah inti ksatria paling murni, yang telah terlepas dari pencemaran Samel dan kesadaran Guang Xiao. Zhang Yi mengangkat tangannya, menyerap inti itu. Begitu merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya, tanpa ragu ia menekankannya ke antara alisnya. Boom! Suara petir menggema dalam tubuhnya. Energi yang luar biasa deras mengalir liar, bagaikan sungai banjir, memenuhi tubuhnya. Di layar taktisnya, indeks kemampuan supernya melonjak gila-gilaan, naik 2.000 poin dalam sekejap, dan akhirnya stabil di angka 47.000. Dan itu baru hasil penyerapan awal. Sisa kekuatan inti itu masih mengendap di dalam tubuhnya, menunggu untuk perlahan dicerna oleh waktu. Namun, tepat pada saat Guang Xiao, sang burung gila, tewas, sebuah kesan spiritual yang sangat lemah. Namun luar biasa jelas, ibarat kilasan cahaya yang kembali, memasuki benak Zhang Yi dan Yang Xingxin. Itu adalah sisa samar-samar dari kejernihan terakhir Guang Xiao. Suara itu putus-putus, merupakan kehendak pikiran yang perlahan menghilang. Hehehe, menang ya? Sayang yang kalian bunuh. Hanya seekor makhluk gila yang menyedihkan. Jika aku di puncak kejayaanku, kalian tak akan bisa membunuhku. Hati-hati, hutan matahari gelap. Di sini ada lebih banyak keberadaan yang jauh lebih menakutkan dariku. Dulu aku begitu terkontaminasi hingga kehilangan jati diri. Zhang Yi menegang, seketika menanyakan melalui naluri spiritual. Feng Gu dan Xun Liuxing ada di mana? Kau pernah melihat mereka? Kesan yang hendak sepenuhnya menghilang itu menjawab putus-putus. Dua orang itu yang kemudian menerobos masuk. Mereka menuju pusat untuk mencari perempuan penyihir malam. Perempuan penyihir malam. Dia 100 kali, 1000 kali lebih menakutkan dariku. Kata-kata itu terhenti di situ. Jejak keberadaan terakhir Guang Xiao pun lenyap sepenuhnya. Zhang Yi dan Yang Xingxin saling memandang. Kedua mata mereka memancarkan keseriusan.
Perempuan penyihir malam, nama yang terdengar penuh firasat buruk, dinilai oleh Guang Xiao sebagai entitas yang 100 kali lebih menakutkan darinya. Tepat saat itu, lingkungan di sekitar mulai berubah dengan aneh. Seperti lukisan minyak yang pudar, ilusi-ilusi yang terbentuk akibat pencemaran spiritual Guang Xiao perlahan lenyap. Namun, sosok-sosok Raja Arthur, Disitian, Benjamin Morgan, dan lainnya yang tengah saling membantai, mulai menjadi buram, berlekuk, dan akhirnya benar-benar lenyap seperti gelembung. Pemandangan nyata yang selama ini tertutup oleh pertempuran dan ilusi kini terkuak tanpa ampun di hadapan mereka berdua. Mana lagi kemah aliansi? Mana lagi sekutu yang berjuang bahu-membahu? Mereka kini berdiri di atas sebuah puncak yang terbentuk dari tumpukan tulang besar berjumlah tak terhitung. Kerangka-kerangka itu amatlah besar. Beberapa rusuk menyerupai jembatan lengkung. Beberapa tengkorak seperti bukit kecil, memancarkan aura sunyi dan mati. Di kejauhan, berdiri bukit-bukit hitam pekat yang terus menyusupkan kabut kental. Itu adalah manifestasi dari pencemaran spiritual Samael. Udara dipenuhi bau busuk dan keputusasaan yang pekat. Pertempuran koordinasi aliansi yang tampak sengit tadi, selain pertarungan nyata Zhang Yi dan Yang Xinxin, serta dukungan singkat Leibniz dan Olen di bawah lindungan Wahyu. Ternyata semuanya, selain itu, adalah ilusi besar yang diciptakan Guang Xiao sekarat dengan pencemaran spiritualnya. Raja Arthur dan yang lain, mungkin sejak saat Guang Xiao memulai pencemaran skala besar, sudah tenggelam dalam kegilaan bertarung sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin sudah lama ditelan oleh hutan matahari gelap, yang mereka lihat sebelumnya hanyalah sebagian naskah yang Guang Xiao ingin mereka saksikan. Tatapan kosong. Yang Xinxin menyapu pemandangan neraka nyata itu, lalu ia berkata pelan, "Sejak awal dia mencoba meruntuhkan pikiran kita. Pemandangan berjuang bersama itu dibuat agar kita lengah, sehingga ledakan pencemaran akhir lebih mudah menghancurkan kita." Zhang Yi terdiam, menatap pedang abadi penghakiman di tangannya yang terasa semakin padat, merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya. Hatinya girang, tetapi juga bertambah berat. Mereka itu entah kemana? Aku tidak percaya mereka semua ditelan hutan matahari gelap. Guang Xiao sudah mati, tetapi kengerian hutan matahari gelap baru saja membuka sedikit mukanya. Tujuan Feng Gu dan Xun Liuxing adalah perempuan penyihir malam, sedangkan di depan mereka ada entitas yang 100 kali lebih menakutkan daripada Guang Xiao. Zhang Yi mengerutkan kening, keraguannya semakin dalam. Menurut intel, Xun Liuxing sebagai percikan tidak punya banyak kemampuan tempur. Kekuatan Feng Gu paling tinggi, setara dengan Gu Cheng dan Daulan. Tapi bahkan kami yang datang ke sini kesulitan menghadapi Guang Xiao. Dengan apa mereka bisa kabur? Dan lagi, perempuan penyihir malam yang mereka cari. Ia membuka data intel dari 2 kerajaan besar yang diberikan kepadanya, berisi daftar nama semua orang yang diduga memasuki hutan matahari gelap dalam rentang waktu hampir 10.000 tahun. Di antaranya tidak sedikit yang kekuatannya amat luar biasa. Perempuan penyihir malam. Sebenarnya yang mana di antara mereka? Zhang Yi menemukan dalam daftar itu lebih dari 10 imam bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap, serta penjaga bulan perak dari Kekaisaran Bulan Gemilang. Mereka masuk hutan matahari gelap karena berbagai alasan, tak seorang pun kembali. Jika mereka semua masih hidup, pasti akan menimbulkan masalah jauh lebih besar bagi Zhang Yi kelak. Cari dulu orang-orang itu. Zhang Yi memandang sekeliling. Guang Xiao sudah mati, ilusi perlahan lenyap. Para penyintas tidak akan terlalu jauh dari sini. Sedang ia berpikir cara mencarinya, tiba-tiba tanah di bawah kakinya retak. Zhang Yi menatap tajam ke arah retakan itu. Jarum waktu dalam penglihatannya aktif. Saat berikutnya, ia melihat sebuah kepala anjing putih merayap keluar dari tanah. Itu kepala Brian. Ia memandang Zhang Yi dan Yang Xinxin, lalu melihat sekeliling, baru menghela napas lega. Oh, sialan. Akhirnya beres juga, ya? Mereka barusan benar-benar gila. Tiba-tiba teriak-teriak dan langsung mengayunkan pedang besar ke arahku. Untung aku cepat menghindar. Brian merayap keluar, menyalak wof, wof, wof,
sambil berlari ke samping Zhang Yi. "Masih lebih aman ikut kamu, bro kesayanganku." "Kau tidak terpengaruh ilusi?" Zhang Yi bertanya penasaran. Brian dengan bangga berkata, "Sekadar halusinasi. Bagaimana bisa mempengaruhi tekad dan keberanianku yang teguh?" Namun Profesor Da Vinci tanpa sungkan langsung membongkarnya. "Otak makhluk ini sudah kurekayasa, jadi tidak akan terpengaruh sinyal abnormal dari luar. Tapi mereka entah kemana, kita juga tidak tahu arah mana." Brian menatap alat medan magnet di pergelangan tangannya yang jarumnya kacau, lalu menghela napas tak berdaya. "Awal yang buruk sekali." Zhang Yi memandang Brian. "Hei, Brio kecil, kau kan seekor anjing, hidungmu mestinya tajam kan? Bisa bantu cari di mana mereka?" Brian mengangkat kedua tangannya, seperti berkata, "LeBron James." "Tempat ini dipenuhi bau mayat. Sistem penciumanku hampir rusak." Lagi pula mereka tadi bertarung sampai gila. Siapa tahu mereka lari sejauh mana? Mungkin mereka semua mati saja. Zhang Yi mengacungkan ibu jari. "Mulutmu manis sekali." Yang Xin mengusulkan, "Kalau begitu kirim sinyal untuk mereka." Bentuk peluncur sinyal itu seperti karakter Han, tembak ke langit. Dengan begitu, mereka akan melihatnya dari jarak jauh manapun. Suruh mereka berkumpul di pusat hutan matahari gelap, itu saja. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Ide bagus. Sekarang kita semua menyebar, masing-masing bertarung dengan kemampuan sendiri. Semoga mereka semua selamat. Kalau tidak, nanti bertempur tanpa beberapa pion juga buruk." Zhang Yi berdiri di atas sebuah dataran tinggi yang terbuat dari tulang, relatif terbuka dibandingkan sekitarnya. Di sekelilingnya tumbuh pepohonan hitam yang bengkok dan mati. Batang-batangnya berpilin seperti lengan para sekarat yang sedang meronta. Rasa tertekan di hutan matahari gelap nyaris mengental menjadi wujud nyata. Udara di sana dipenuhi bau busuk yang bercampur dengan anyir darah. Ia mengangkat tinggi lengan dari zirah iblisnya, menunjukkan ke arah langit. Dengan bantuan sistem cerdasnya, ia memancarkan energi ke udara, menciptakan gelombang radiasi energi di langit. Cahaya perak menyapu langit yang suram, dan di sana perlahan muncul tulisan piktograf kuno dari bumi. "Naunaneno, semua orang berkumpul di pusat hutan matahari gelap." Kaum bulan mampu memahami makna tulisan itu setelah menganalisis bahasanya. Namun para makhluk yang terkontaminasi secara mental di hutan ini kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan tulisan Han tersebut. Dengan begitu, pesan itu bisa menjamin keselamatan orang-orang lain yang menuju pusat hutan. Setiap goresan tulisan memancarkan gelombang energi stabil yang dapat dirasakan bahkan di tengah gangguan mental yang kuat, bagaikan mercusuar di tengah kegelapan. Cukup mendongak untuk melihatnya dengan jelas. Yang Xin berdiri diam 3 meter di belakangnya. Gaun hitamnya tidak bergeming, meski angin lembut yang timbul dari pancaran energi berembus. Tatapan kosongnya menyapu sekeliling, sementara boneka jatuh dari langit samar-samar tampak di balik bayangannya. Pancaran energi itu berada di ketinggian 3.000 meter. Cukup tinggi untuk terlihat di seluruh wilayah hutan matahari gelap dan akan bertahan selama 6 jam. Selama mereka belum mati, mereka pasti bisa melihatnya. Suaranya tenang namun pasti, mengandung keyakinan mutlak. Zhang Yi mengganggu keringan. Cakupan itu seharusnya cukup luas untuk menjangkau sebagian besar wilayah tempat para penyintas masih bergerak. Ia menatap sekali lagi tulisan menyala di langit, lalu berbalik melompat turun dari gunung tulang itu. "Ayo, semoga di perjalanan nanti kita bisa bertemu teman lama." Suaranya datar, tanpa emosi, namun genggaman tangannya pada gagang pedang terasa mengeras. Keduanya berjalan berdampingan, sementara seekor anjing putih besar melangkah di sisi mereka, ekornya bergoyang pelan. Tak lama kemudian, mereka bertiga lenyap ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam. Hampir pada saat yang sama ketika sinyal itu menyala, para pejuang yang tersebar di berbagai penjuru hutan matahari gelap serentak menengadah ke langit. Odin baru saja melepaskan diri dari sebuah ilusi berdarah. Di mata tunggalnya masih tersisa semburat merah yang belum sepenuhnya hilang. Ia menumpukan tubuhnya pada tombak petir yang telah patah. Nyaris tak sanggup berdiri tegak.
Baru saja ia melewati pertempuran sengit, dan kini tanah di sekitarnya dipenuhi mayat berserakan. Bukan mayat musuh, melainkan para prajurit Asgard, kuil suci bangsa Nordik. Dalam kegilaan akibat kontaminasi mental, mereka saling menganggap musuh dan saling membunuh. Odin yang baru sadar menunduk, menahan sesak di dadanya. Namun rasa sakit di matanya segera tergantikan oleh keteguhan. Hutan matahari gelap, tempat yang benar-benar mengerikan. Ingin menjadi penyelamat umat manusia ternyata tidak semudah itu. Ketika ia mendongak, tanpa sengaja ia melihat tulisan yang begitu familiar di langit. Seketika, kejernihan muncul dalam matanya yang keruh. Sinyal berkumpul. Tulisan piktograf. Itu huruf Han. Kaos. Apakah orang itu benar-benar berhasil membunuh makhluk dengan indeks kekuatan 50.000 itu? Tatapan Odin bergetar hebat, seolah badai berputar di dalamnya. Ia tertegun. Berkali-kali aku mengira telah memahami kekuatannya. Tapi sekarang aku sadar. Di hadapannya, aku tak lebih dari seekor semut. Nada suaranya mengandung kepahitan. Ia merasa dorongan kuat. Ia harus segera menemukan Zhang Yi. Selama ini ia salah mengira bahwa dirinya dan Zhang Yi berada di level yang sama. Karena itu, ketika tahu mereka akan masuk ke hutan matahari gelap, ia tidak terlalu khawatir atau takut. Namun sekarang ia sadar. Tanpa perlindungan Zhang Yi, jika bertemu para makhluk terkontaminasi di hutan ini, besar kemungkinan ia takkan selamat. Pusat hutan matahari gelap. Sial! Tanpa kompas, mustahil menentukan arah. Ia menggeram, suaranya serak dan kasar. Ia menoleh ke sekeliling, berusaha mencari rekan-rekan yang masih hidup. Loki dan Hela perlahan pulih dari kegilaan mereka. Ketiganya saling bertatapan. Di mata masing-masing tampak ketakutan dan kelelahan. Di tempat lain, di medan pertempuran lain, Devasena baru saja menghancurkan bayangan terakhirnya. 7 harta suci yang ia bawa tampak redup dan kehilangan sinarnya. Ia menyeka darah di ujung bibirnya, menatap sinyal di langit. Akhirnya, ada arah. Ia tersenyum getir, lalu segera menentukan arah dan melesat cepat di antara pepohonan kering. Tubuhnya berkelebat bagai bayangan. Di sisi lain, Benjamin Morgan berada dalam keadaan paling menyedihkan. Sang kapitalis besar itu bersembunyi di balik penghalang emas yang telah retak. Setelan mahalnya kini hanya berupa kain compang-camping. Melihat sinyal di langit, ia menghembuskan napas lega. Namun, matanya segera beralih pada tumpukan uang yang berserakan di tanah. Wajahnya menegang. Bisnis kali ini rugi besar. Ia menggerutu pelan, lalu cepat-cepat merapikan pakaiannya dan bergerak menuju arah pusat. Di wilayah beku ekstrim, Dewi musim dingin Morana baru saja membekukan rekan terakhirnya yang telah kehilangan akal. Alexei berdiri di sampingnya, kedua tangannya mencengkeram kapak besar. Tubuh kekarnya tegang bak beruang kutub, lihat ke sana. Ia menunjuk ke arah langit. Morana menengadah, dan benar saja, tulisan buatan Zhang Yi bersinar di kejauhan. Mata biru esnya menatap ke arah itu, ia mengangguk pelan. Aura dingin di sekelilingnya berkumpul membentuk jalan dari kristal es, membentang ke arah sinyal tersebut. Namun kini, kelompok Odin menghadapi situasi paling berbahaya. Begitu mereka sadar, mereka mendapati diri berada di tengah lautan pasir hitam yang aneh. Butiran pasirnya dingin membeku, setiap langkah membuat tubuh mereka terhisap lebih dalam. Seolah-olah ribuan tangan tak terlihat sedang menarik dari bawah. Tanah berpasir ini, ada yang tidak beres. Hela paling dulu merasakan kejanggalan. Kekuatan Dewi kematiannya sangat tertekan di sini, bahkan memanggil roh terlemah pun hampir mustahil. Loki mencengkeram kapak perang dengan erat, sorot matanya tajam dan dipenuhi niat membunuh. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu di sekitar kita yang sedang mengawasi. Naluri tajamnya jarang salah, dan kali ini membuat bulu kuduknya berdiri. Odin dan Hela segera menegang. Sial, jangan bilang kita seberuntung itu. Kalau benar bertemu makhluk penghuni tempat ini, kita akan celaka. Belum sempat kata-kata itu habis, pasir hitam di bawah mereka mulai mengalir. Butiran halus itu bergerak seperti makhluk hidup, membentuk pusaran besar dengan ketiganya di pusatnya.
daya isap dahsyat datang dari bawah tanah. Hati-hati, Loki mencoba melompat, tapi kekuatan tak terlihat menariknya kembali. Odin menggeram rendah. Tanpa ragu ia menghantamkan tombak keabadian ke pusaran hitam di bawah kakinya. Petir perak meledak dengan keras, menciptakan daya dorong kuat di bawah tanah hitam itu. Dengan momentum itu, ketiganya melesat ke udara dan jatuh di atas beberapa batu hitam besar di kejauhan. Dari bawah, terdengar suara gesekan tajam yang membuat gigi ngilu, seperti ribuan gigi sedang menggerogoti batu. Pasir hitam berhamburan ke langit, dan dari badai debu itu, perlahan muncul sosok raksasa. Seekor monster berdiri di hadapan mereka. Di tengah padang pasir gelap, sosok mengerikan setinggi lebih dari 6 meter perlahan muncul dari lautan pasir, bagaikan gunung hitam yang bergerak. Butiran pasir mengalir turun, seperti air terjun dari cangkangnya, yang dipenuhi duri-duri tajam nan menakutkan, memantulkan cahaya logam yang berkilau dingin di bawah langit merah darah. Mata merahnya yang tanpa sedikit pun, emosi perlahan berputar, dan di setiap lensa kristalnya tampak bayangan 3 sosok kecil, berkilau dengan cahaya dingin khas pemangsa. Odin membuka basis data, dan akhirnya menemukan informasi tentang makhluk itu di arsip Kekaisaran Bulan Gelap. Scorpionus, sang kalajengking tersesat, seorang buangan dari Kekaisaran Bulan Gelap, dan dulunya salah satu jenderal perang terkuat kekaisaran itu. Mata tunggal Odin sedikit menyipit, pupilnya memantulkan setiap detail dari tubuh raksasa itu. Ia bisa melihat dengan jelas pola kuno yang terukir di cangkangnya, dan merasakan tekanan yang begitu besar, hingga membuat napasnya terasa sesak. Pate, si, keparat. Odin menarik napas dalam-dalam. Sekilas keraguan melintas di matanya, namun segera tergantikan oleh tekad bertempur yang membara. Karena jika pertemuan ini sudah terjadi, ia tahu tak ada jalan untuk melarikan diri, hanya bisa bertarung sampai mati. Maka, demi Asgard! Suara beratnya bergema di atas lautan pasir, sementara dari mata tunggalnya memancar cahaya seterang matahari. Di tangan kanannya, kilatan petir perak yang menakutkan muncul, berubah menjadi sebuah tombak padat sepanjang lebih dari 2 meter. Gungnir, tombak keabadian, senjata yang tak pernah meleset. Ia melemparkannya sekuat tenaga. Dalam sekejap tombak itu melesat menembus jarak ratusan meter, langsung mengarah ke dada Scorpionus. Tombak dewa itu berubah menjadi cahaya yang menembus langit dan bumi. Ujungnya merobek ruang, membawa kekuatan penghancur yang menelan segalanya. Kekuatan petirnya membuat udara di sekitarnya berbau hangus. Serangan itu tak bisa dihindari, hanya bisa dihadapi secara langsung. Namun, menghadapi serangan mengerikan itu, Scorpionus hanya berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Dang! Capit kanannya membuka dengan mudah, lalu menjepit tombak petir itu. Begitu ringan, seolah hanya menjepit sebatang sumpit. Gungnir meraung, petir meledak-ledak di sekelilingnya, tetapi tombak itu tak bisa menembus lebih jauh. Indeks kekuatan 46.000 poin. Perbedaan kekuatan yang mutlak, bahkan tombak dengan aturan serangan yang pasti seperti Gungnir, kehilangan ketajamannya. Pupil Odin menyempit tajam, memantulkan pemandangan saat tombak sucinya retak sedikit demi sedikit. Indeks kekuatannya hanya 38.000 poin, selisih hampir 10.000 dari lawannya. Dengan perbedaan sebesar itu, ia benar-benar tak tahu bagaimana harus mengalahkan musuh di hadapannya. Sial, keberuntungannya kali ini sungguh buruk, namun Zhang Yi dan yang lainnya tidak ada di dekatnya. Kini, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Apakah ini hukuman dari langit? Untuk membuatku mati di sini? Dalam hati Odin, rasa putus asa mulai tumbuh. Namun anehnya, bersamaan dengan itu muncul pula ketenangan. Dunia ini, sejak awal memang hanya memberi tempat bagi yang terkuat. Sejak ia bukan lagi barisan terdepan manusia, mungkin hari ini sudah menjadi takdirnya. Namun pada saat itu juga, api di matanya menyala lebih terang dari sebelumnya, seolah ingin membakar seluruh langit yang gelap. Tapi aku tidak percaya pada takdir. Tatapannya yang menyala diarahkan pada Loki Berith Thomas dan Dewi Kematian Hela, Louis Andre. Kita ini 3 pilar Asgard. Mana mungkin mati di bulan yang jauh ini? Benar sekali.
Loki mengangkat kapak perang besar dari punggungnya. Ukurannya begitu besar hingga tampak tak seimbang dengan tubuhnya yang ramping. Di matanya, warna merah darah semakin pekat. Waktunya berpesta. Teriakannya memecah langit. Mata liciknya kini telah dipenuhi warna merah. Pupilnya menyempit menjadi garis vertikal berbahaya. Darah bangsa Viking dalam dirinya terbangun. Sebagai pengguna kemampuan penguatan tingkat tinggi, Loki adalah seorang maniak pertempuran sejati. Apa itu rasa takut? Ia tak pernah mengenalnya. Sekuat apapun musuh di depannya, ia akan menghunus senjata dan melawan. Rune-rune di kapaknya menyala satu persatu. Garis darah menjalar di wajahnya, dan kegilaan bersama semangat juangnya hampir meluap keluar dari tubuhnya. Boom! Tubuhnya melesat di atas pasir hitam seperti peluru meriam, menerjang Scorpionus dengan kekuatan badai. Kapak perang di tangannya meledakkan cahaya merah seperti darah, mengarah ke kepala kalajengking itu dan menghantam dengan keras. Matilah kau! Seruan itu menggema, penuh amarah dan semangat bertarung. Dalam ayunan kapak itu, hanya sosok Scorpionus yang memenuhi pandangannya. Segala rasionalitas telah digantikan oleh naluri pertempuran. Melihat serangan manusia itu, bibir Scorpionus sedikit terangkat, memperlihatkan senyum ejekan. Ekor panjangnya menjulur tinggi, dan dari ujungnya ditembakkan cahaya merah menyala. Cahaya itu lebih pekat dari darah, membawa hawa kematian yang tajam. Seperti sabit sang maut yang datang menjemput jiwa. Kemampuan Scorpionus, Death Ray, sinar kematian. Cahaya merah itu melesat seperti pedang penghakiman. Kecepatannya bahkan melampaui serangan Loki. Meskipun Loki sangat cepat, saat sinar itu mendekat, ia bahkan tak sempat bereaksi. Dalam pupil merah darahnya, ia melihat dengan jelas datangnya cahaya maut itu. Setiap detailnya terlihat, dari udara yang terdistorsi di sekeliling sinar, hingga riak halus yang muncul saat ia menembus ruang. Sssst. Cahaya kematian itu dengan mudah menembus energi pelindungnya, lalu menembus tubuhnya yang telah diasah melalui ribuan pertempuran. Seperti jarum tajam yang menembus daging, sinar itu menembus tubuhnya. Aku. Ternyata selemah ini? Pupil Loki melebar, matanya penuh ketidakpercayaan. Sebelum ia sempat mendekati lawannya, tubuhnya sudah terhempas dari udara. Perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Tak ada sedikit pun peluang untuk melawan. Inilah yang disebut keputusasaan. Odin dan Hela yang melihatnya langsung menegang. Mereka tahu betul seberapa kuat pertahanan dan kecepatan Loki. Dari ekor kalajengking itu, cahaya merah kembali menyala. Death Ray siap ditembakkan lagi. Ketika kematian Loki tampak tak terhindarkan, suara lantang bergema. Kerajaan kematian. Mata biru es Hela memancarkan kekhawatiran, tapi segera berganti menjadi tekad. Kedua tangannya menekan pasir, dan lautan pasir itu berubah menjadi lautan lengan pucat. Dalam sekejap, tangan-tangan spiritual berwarna merah gelap muncul dari bawah tubuh Scorpionus dan mencengkeramnya dengan kuat. Tanpa sempat bereaksi, tubuh Scorpionus sudah dipenuhi genggaman tangan para arwah. Tubuh Loki jatuh ke tanah. Meski dadanya berlubang, ia menahan rasa sakit dan berteriak, kembali mengangkat kapak raksasanya, lalu melompat tinggi dan menebas dengan sekuat tenaga. Odin juga tak menyia-nyiakan kesempatan singkat itu. Kedua tangannya membentuk genggaman di depan dada. Dari mata tunggalnya, kilatan petir menyala. Di tangannya muncul tombak hitam yang diselimuti petir penghancur. Tangan kirinya memegang Gungnir, tombak keabadian. Tangan kanannya menggenggam Nidhogg, tombak petir hitam. Ini adalah serangan terkuat yang bisa ia lepaskan. Ragnarok, senja para dewa. Ia mengaum dan melempar kedua tombak petir itu. Matanya menyala dengan tekad untuk mati bersama musuh. Pada detik itu, ia seolah kembali ke masa muda. Masa ketika ia berjuang di 9 dunia, tanpa rasa takut sedikit pun. Saat kedua tombak itu meninggalkan tangannya, seluruh padang pasir berguncang. Seolah langit dan bumi ikut bergetar oleh serangan ini.